Hai guys, kembali lagi di Big Bears Pictures Channel. Dan sekarang kita akan bahas fighting stance. Kita udah pilihin kategori-kategori fighting stance yang cukup realistik ya. Maksudnya realistik nih, jadi kita udah pilihin fighting stance yang emang kalian bakal lihat di pertarungan nyata gitu. Jadi ini kayak bukan stance yang aneh-aneh yang kayak burung bangau gitu. Ini realistic kok, real shit. Dan general. Ya, dan ini yang kita kategorinya kategori general ya. Kita bagi jadi beberapa gitu. Maksudnya general tuh ini, jadi ya mungkin ada variasi kecil dari yang kita mau show ya, tapi ya stance itu mungkin ada kayak mungkin versi ekstrim, moderat, dan liberal gitu. Tapi ini kita nggak ngomongin politik ya, kita ngomongin belajar berantem. Neutral stance. Ini adalah posisi yang netral dan versatile sesuai dengan namanya. Cocok untuk mengakomodasi banyak posisi tangan, seperti normal, high guard, low guard, lead low, rear high, long guard. Lead low ini adalah tangan di depannya di bawah, tangan belakang di atas. Yuk kita langsung cek aja, kira-kira kombonya bisa apa aja ya kalau dari posisi neutral stance ini. Bisa dilihat ya nggak gitu ekstrim, nggak ketinggian, nggak kerendahan. Enak lah kalau buat ngapa-ngapain. Perpindahan tendangan antar kaki depan dan kaki belakang itu cukup luas dari stance ini. Stance ini banyak dipakai oleh fighters MMA setelah tahun 2000-an, dan hampir semua fighters Sanda juga pakai stance ini. Tall stance. Yang dimaksud dengan tall stance ini adalah seperti klasik atau konvensional Muay Thai stance ya. Posisi tangan yang optimal untuk stance ini biasanya agak-agak tinggi, dari medium sampai high, atau juga long guard. Tendangan dari kaki depan dan kaki belakang itu enak banget, karena posisi antar kakinya nggak gitu jauh. Pertahanannya cenderung lebih stationary, yang artinya nggak banyak perpindahan posisi. Cenderung lebih ngandalin block, covers, lawan pukulan untuk kaki, checks, dan nggak banyak gerakan linear atau head movement. Di video ini gue nggak akan banyak bahas tentang klasik Muay Thai stance ya, yang kakinya rapat, berdiri tinggi, badannya nge-square, karena stance ini udah mulai nggak gitu relevan di konteks modern MMA ya, MMA yang zaman sekarang, ataupun combat sports yang melibatkan grappling below the waist. Kenapa begitu? Karena strateginya udah mulai berubah beda jauh ya. Jadi Muay Thai, teknik-teknik Muay Thai apa strategi Muay Thai yang masuk ke dalam MMA pun udah sangat dimodifikasi dan berbeda dari strategi konvensional gitu untuk bisa working di dalam MMA. Ini adalah salah satu contoh kecil aja ya. Covering up with high guard itu di MMA gak bagus, apalagi dengan posisi berdiri tinggi, karena bikin gampang kena takedown. Sedangkan strategi itu sebenarnya untuk di konvensional Muay Thai ataupun kickboxing itu strategi defense yang legit ya. Kalau untuk MMA nggak bisa jadi strategi defense utama kita, itu mungkin last resort doang. Secara umum, taktik defense yang statik itu nggak bagus untuk MMA modern ataupun juga untuk street fighting, small gloves atau barehanded. Karena selain ancaman takedown yang makin parah, pukulan tuh gampang nyelip di antara cover kita. Nggak kayak di conventional boxing, Muay Thai atau kickboxing, dimana gloves yang tebal tuh bikin susah buat pukulan-pukulan nyelip ke dalam cover yang good atau shelling di high guard position gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak pakai gloves tebal, itu lebih gampang buat nyelip. Pemakai tall stance nih kalau di MMA ada Jose Aldo, Peter Yan, tanda kutip itu karena mereka udah dimodify juga untuk standar MMA ya. Kalau untuk Muay Thai, majority Muay Thai fighters pakai stance ini juga, dan juga elite kickboxers ya. Tapi kalau di dalam kickboxing masih mungkin beberapa orang agak lebih netral dikit stance-nya, karena ada pengaruh dari Dutch kickboxing-nya. Untuk topik ini ada video yang bagus banget dari Jeff Chan dari MMA Shredded. Dia jelasin banget tuh kalau defensive tactics, stance, dan glove size itu saling terkait banget dalam fighting. Dia jelasinnya jauh lebih bagus dari gue sih. Dan video ini gue bilang must see banget buat pemula yang baru belajar combat sports ya. Linknya udah gue cantumin di description. Lanjut lagi ke low stance. Low stance ini banyak dilihat di traditional martial arts ya, kayak traditional karate atau traditional Chinese martial arts, dan juga wrestling based system ya. Kuda-kudanya tuh biasanya rendah karena buat nge-anticipate takedowns.
Dan lucunya ini, low stance ini sebenarnya lagi comeback di dalam MMA modern, dan penggunanya tuh lagi bertambah terus karena ternyata efektif. Posisi tangan yang optimal untuk low stance itu ada normal, long guard, atau rear high, lead low. Biasanya low stance ini kurang cocok dipakai dengan high guard ya, karena high guard itu stationary, dan low stance tuh cara manuvernya nggak bisa stationary, dia harus kayak mobile. Biasanya torsonya bladed, tangan depan jadi beraba, banyak footwork linear. Kedua tangan dipakai untuk parry, posting, dan framing. Head movement kayak ular kobra, banyak ruang untuk gerak maju mundur, dan kiri kanan atau lateral. Manuver defensif ngandalin 3 elemen tadi. Low stance memudahkan pukulan jarak jauh dan takedown. Low stance bakal mengubah strategi menendang, karena kaki depan bisa nendang cepat, tapi kaki belakang nggak bisa. Jadi, nge-chain multiple low kicks itu bakal jadi susah, karena kita bakal susah untuk switch back and forth, pindah-pindah kaki, tendang kaki depan, tendang kaki belakang. Sedikit disclaimer, tendangan Bill, gua, itu rada-rada jelek, tapi ya gua harap kalian bakal ngerti, karena prinsipnya bakal tetap sama. Di stance ini, lead side kicks kita bakal jadi OP banget, udah kayak di film-film Bruce Lee. Contohnya ini sering dipakai dalam real fight sama ini ya, Conor McGregor atau Stephen Wonderboy Thompson. Dia suka banget kayak nerjang lead side kick cepet banget. Di kalangan MMA profesional, low stance ini udah mulai bertambah ya penggunanya. Tapi mereka bukan majority, signifikan tapi bukan majority. Dan jumlah pemakainya terus bertambah semenjak tahun 2010-an ke atas. Kita mulai ngelihat fighters yang backgroundnya dari traditional karate seperti Stephen Wonderboy Thompson itu benar-benar nge-showcase kalau low stance itu bisa dipakai banget gitu. Dan juga pemakai yang notable biasanya nih orang-orang dari background wrestler ya. Kalau kita lihat Tyron Woodley, dia agak low juga ini. Karena make sense banget untuk wrestling, low stance itu sangat-sangat advantageous, baik untuk offensive ataupun juga untuk defensive. Nah, ini adalah contoh-contoh fighters yang jelas-jelas pakai low stance, seperti GSP, Conor McGregor, dan Stephen Thompson. Dan dari 3 fighters ini, low stance mereka punya karakteristik yang beda-beda ya. GSP agak lebih netral dan lebih versatile gitu. Dia bisa agak switch back and forth. Posisi tangannya entah gimana gitu. Pokoknya benar-benar tactician banget ya. Conor McGregor biasanya agak antara dia long guard atau juga ini, lead low, rear high. Dan kakinya untuk GSP dan Conor McGregor kakinya masih agak L. Kalau untuk kasus yang ekstrimnya kayak Stephen Thompson, badannya benar-benar bladed banget sih. Dan kakinya I, hampir ngebentuk huruf I. Ya, sekian ringkasan mengenai fight stance dari kami. Dan perlu diingat lagi kalau yang kami sebutkan tadi adalah generalisir ya. Tentunya pasti ada variasi ataupun juga modifikasi dari stance tadi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai konteksnya masing-masing. Bagi yang mau belajar bela diri bisa consult ke Ryan, linknya udah gue kasih di description dan ini adalah Instagramnya. Terima kasih banget udah nonton, dan kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini bisa cek di Instagram gue BillWDJ dan juga Instagram company gue Big Bears Pictures. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share.